tentang efek fotolistrik dan hamburan Compton. Cahaya selama berabad-abad merupakan gelombang elektromagnetik. Hal itu ditemukan oleh Maxwell pada tahun 1864. Tentu saja pernyataan ini tidak hanya sekedar ucapan, tetapi banyak bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa cahaya memang merupakan sebuah gelombang karena dia memiliki sifat-sifat seperti gelombang. Namun teman-teman, sekitar tahun 1900, ilmuwan bernama Max Planck, dia membuat hipotesis yang mencengangkan dan mengatakan bahwa cahaya merupakan paket-paket energi atau cahaya itu ternyata merupakan sebuah partikel, bukan gelombang. Dia juga merumuskan bahwa E sama dengan H kali F. Jadi cahaya itu dapat dihitung energinya menggunakan rumus H kali F. Pada tahun ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menyanggah hipotesis dari Max Planck. Mengapa? Karena belum ada bukti-bukti konkret atau percobaan secara langsung yang membuktikan bahwa cahaya itu merupakan partikel atau energi. Namun setelah itu pada tahun 1905, Einstein yang sering dikenal dengan istilah Bapak Fisika, dia secara resmi mengemukakan bahwa betul, cahaya itu memiliki sifat sebagai partikel dalam artian cahaya itu memiliki energi. Hal itu beliau buktikan dengan adanya efek fotolistrik. Fotolistrik adalah keluarnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai seberkas cahaya. Untuk lebih jelasnya, saya punya ilustrasi sederhana mengenai percobaan yang dilakukan oleh Einstein. Di sini ada sebuah logam tertentu, kemudian logam ini disinari dengan cahaya tertentu. Ketika logam ini disinari dengan cahaya tertentu, ternyata dari logam ini keluar elektron. Ada elektron yang terlepas. Logikanya, tidak mungkin elektron ini tiba-tiba terlepas. Pasti ada sebabnya. Jika elektron mampu terlepas dari atomnya, berarti pasti elektron itu mendapat tambahan energi. Dari mana elektron mendapat tambahan energi? Tentu pasti dari cahaya yang tadi disinari ke logam. Maka dari sini dapat dibuktikan bahwa cahaya itu ternyata merupakan partikel. Yang namanya partikel pasti punya energi. Secara matematis, EK sama dengan E kurang E0. Dan bisa diturunkan lagi HF kurang HF0, di mana EK itu energi kinetik, E itu energi foton, E0 itu fungsi kerja logam, H konstanta Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Berikut F itu frekuensi sinar dan F0 itu frekuensi ambang. Yang kedua, kita belajar tentang efek Compton. Pada tahun 1923, Arthur B. Compton mempelajari gejala tumbukan antara foton dan elektron yang dikenal dengan efek Compton atau sering juga disebut hamburan Compton. Berikut adalah gambar yang menunjukkan terjadinya gejala tumbukan antara elektron dengan foton. Awalnya elektron dalam kondisi diam, kemudian ditumbuk oleh foton yang datang kepada elektron. Foton yang datang memiliki energi foton sebesar E sama dengan HF. Kemudian setelah tumbukan, elektron terhambur dan memiliki kecepatan, sehingga dia juga memiliki energi kinetik. Dari mana energi kinetik yang diperoleh oleh elektron? Dia diberikan energi oleh foton yang datang, sehingga foton yang terhambur memiliki energi sisa sebesar E action,
yang nilainya sebesar HF akson. Jadi di sini foton memberikan energi kepada elektron, dan dia juga masih memiliki sisa energi untuk dirinya. Bagaimana perbandingan antara besaran-besaran sebelum tumbukan dan setelah tumbukan? Untuk energi foton setelah tumbukan memiliki energi yang lebih kecil dibandingkan sebelum tumbukan. Begitu juga dengan frekuensi setelah tumbukan, jauh lebih kecil dari frekuensi sebelum tumbukan. Tetapi untuk panjang gelombang, karena berbanding terbalik dengan energi, maka lambda lebih kecil dari lambda akson setelah tumbukan. Di sini juga ada beberapa pernyataan. Yang pertama, foton sinar X berenergi tinggi dengan frekuensi tertentu F ditembakkan pada elektron yang diam. Yang kedua, frekuensi foton yang terhambur mengalami penurunan F akson kurang dari frekuensi sebelum tumbukan. Yang ketiga, sesaat sesudah tumbukan, elektron terpental dan memiliki energi kinetik. Yang keempat, energi foton yang terpental diperoleh dari foton yang menumbuknya. Kemudian untuk persamaan efek Compton itu adalah lambda akson kurang lambda. Jadi lambda setelah tumbukan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan lambda sebelum tumbukan. Selisih antara lambda akson dikurangi dengan lambda itu sama dengan H/mc dalam kurung 1 kurang cos theta, dengan theta adalah sudut hamburan antara datangnya foton semula dengan arah foton terhambur. Contoh aplikasi efek fotolistrik dan hambur Compton memiliki banyak aplikasi dalam teknologi modern. Efek fotolistrik digunakan dalam panel surya untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sementara hambur Compton digunakan dalam detektor sinar X untuk mendeteksi dan mengukur energi sinar X. Kedua efek ini juga digunakan dalam berbagai aplikasi lain, seperti dalam sensor cahaya, kamera digital, dan peralatan medis.